Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dedi Otak-Atik. Enggak di Otak-Atik enggak sih. Kali ini Dedi Otak-Atik ingin berbagi tips dan juga sedikit masih solusi ya. Masih solusi yang biasanya senapannya ngempos. Nah, ngempos itu banyak mas. Ngempos dari mananya tergantung dan seperti apa proses ngemposnya. Ada kalanya dipompa ngelos seperti itu. Banyak sekali faktornya dan perlu tahu masalahnya di mana. Ciri-cirinya itu hampir mirip. Masalahnya beda tapi ciri-cirinya mirip, seperti angin keluar dari laras seperti itu. Nah, yang ingin saya share kali ini adalah ngempos karena as pentil macet. Biasanya kan habis ditembakin jebres, terus dipompa ngempos dulu seperti itu, baru bisa ngunci lagi. Nah, itu solusinya ini ya, karena saya sharing di sini. Biasanya faktornya itu ada di sini, bukan karena pir atau plat L yang aus biasanya. Nah, ini coba saya bongkar masalahnya seperti apa. Oke, saksikan saja videonya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk membantu channel ini agar lebih bermanfaat di kemudian hari, dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video. Nah, dengan mengaktifkan tanda lonceng di samping subscribe itu, nanti kawan-kawan dapat notifikasi ya setiap kali saya upload video. Oke, lanjut ke video inti. Hal yang harus pertama yang harus kita poles adalah bagian ini. Nah, ini mas, ini adalah tabung. Nah, bagian depan sini yang harus kita poles, bagian rumah aspen, maksud saya aspen dekat seal o-ring tabung. Ini adalah amplas ya, nggak terlalu kasar, amplas yang biasa saja, angka berapa ini nggak tahu saya, tapi intinya adalah untuk memperlebar sedikit, mungkin 0,5 mili agar sedikit lebih lebar. Nah, seperti ini. Amplas kita masukkan dari depan sini. Ini nggak perlu pakai bor, pakai tangan aja putarnya supaya lebih. Nah, bagian sini saja ini kita sedikit lebarkan. Fungsinya apa? Agar aspen lebih lancar ketika masuk. Nah, terlebih bagian ini biasanya aspen nyangkut di sini. Kalau ini tidak halus bagian sini, ketika dia kembali otomatis nyangkut di situ. Nah, nyangkut di situ, dia stuck di situ. Makanya dipompa ngempos karena aspen nggak mau balik menutup sempurna seperti ini. Kalau dia nggak mau balik, otomatis plat L nyangkut kayak gini. Nah, kan seperti ini nyangkut karena dia nggak mau balik otomatis. Kalau dia mau balik otomatis seperti ini, apa namanya, plat L juga bisa kembali ke posisi semula. Jadi biasanya nyangkut di situ biasanya, tapi ya nggak semua sih. Ada juga karena pir lemah juga. Nah, di sana nyangkut. Nah, bagian situ dia nyangkut. Jadi kita haluskan pakai amplas seperti ini. Hanya sebatas ini ya, jangan sampai masuk ke belakang sini. Bagian sini juga diamplas, sedikit miring ke sini untuk membuang sisi tajamnya. Kalau punya bor ukir sih mudah itu untuk merapikan bagian sana, kalau ada bor ukir. Tapi karena nggak ada bor ukir ya kita pakai
amplas saja. Ini nggak perlu apa namanya ekstrim, ini saja sudah cukup halus ya, untuk membuang sisi tajamnya saja bagian sana, agar aspen ketika dia kembali tidak nyangkut di situ. Jangan lupa dibersihkan. Nah, pastikan dia tidak nyangkut. Nah, enak kembalinya. Oke, sip. Biasanya ini kalau terlalu longgar, biasanya ya itu faktornya. Dia waktu maju mundur nggak center ya nyangkut di sana. Jadi solusinya ya kita poles bagian depan sini. Ini jangan, kalau bisa jangan. Semakin longgar semakin nggak bagus. Yang bagian depan saja. Oke, itu solusi pertama. Nah, pada tabung V5 biasanya aspen bawaan tabung V5 nggak ada ringnya seperti ini, nggak ada ringnya seperti ini atau seperti ini, kuningan ini. Nah, itu yang menyebabkan pir cepet aus, pir aspen cepet aus, bengkong seperti itu biasanya. Ya, kita kan setiap senapan kan beda-beda kan. Poles lagi biar lebih yakin tidak ada sisi tajamnya. Ini untuk membuang sisi tajamnya saja agar aspen kembali lancar. Dan pada ujung aspen yang masuk ke sini, ini dibikin oval. Alasannya agar seal o-ring tidak mudah sobek. Oke, alasannya agar seal o-ring nggak mudah sobek, kemudian masuknya juga lancar. Oke mas bro. Nah, tips untuk kawan-kawan, ada beberapa seal o-ring ya. Pilihlah seal o-ring yang seperti ini, bulat sempurna. Ada yang seperti ini, satu merek, bentar. Nah, seperti ini. Ada beberapa yang merek seal o-ring set, satu set itu seal o-ringnya seperti ini untuk aspen. Ini jangan dipakai kalau seal o-ringnya seperti ini, saya jamin ngempos. Biasanya ketika trigger ditarik, ngempos duluan dia, ces, baru tok kayak gitu, baru nembak. Ya, masalahnya karena ini, biasanya karena ini seal o-ring seperti ini nggak bisa dipakai ini kalau gini. Mending jangan beli yang seperti ini, kalau bisa beli yang seperti ini. Lihat, dia bulatnya bulat sempurna, ya kan, bulat sempurna. Kemudian ini lihat, ada yang seperti ini nggak bisa ini dipakai buat seal o-ring, nggak cocok, terlalu keras, bentuknya juga nggak bulat. Jadi jangan beli yang seperti ini. Kemudian pir di dalam tabung. Wah, ini tipe tune up ini, bentar, ini atau yang mana tadi ya? Oh, yang mana tadi? Bentar, ini komunikasi ini. Dan pir, kalau bisa pir itu diberi dua mas, seperti ini contohnya. Pir kemudian dikasih ring. Nah, seperti ini, baru pir lagi untuk mendorong aspennya. Untuk mendorong seal, maksud saya seal o-ring. Nah, seal o-ring usahakan panjangnya sedikit lebih panjang seperti ini pirnya.
seperti ini, baru ditekan dengan ring. Nah, seperti ini. Usahakan sedikit panjang lah, mungkin kira-kira seperti ini, tergantung pirnya keras atau enggak. Usahakan seperti ini. Baru dikasih ring, baru pir depan ini. Nah, lalu ditutup. Ini hanya contoh ya. Alasannya apa? Seal O-ring aspentil dia nggak mudah penyok, lebih awet seperti itu. Dan aspentil juga nggak mudah macet. Karena apa? Pir bagian sini tidak keras karena disekat dengan ring. Nah, sedangkan yang bagian ini, depan ini, kalau bisa dikasih ring yang keras, kasih pir yang keras maksud saya, bagian depan sini, agar lebih kuat menahan tekanan ketika dipompa banyak. Ini ada apanya ini, lah tune up segala. Ini punya sepupu ini ya, termasuk sepupu saya. Baru beli, baru dapat ya, tukar dengan burung. Untuk sub Innova standar lebih baik dibuang, diganti seal yang model ini. Innova kan ada apa namanya di depan itu. Bentar. Nah, ini tabung Innova ini. Nah, ini nggak usah dipakai kalau bisa. Seal apa namanya? Seal yang pakai gotri itu nggak usah. Ganti aja pakai yang ini. Tapi usahakan yang bisa masuk sana. Ini terlalu besar, diperkecil lagi dia. Diperkecil sampai bisa masuk dengan longgar. Seperti itu. Lalu ganti pir yang lebih keras ini. Ganti pir yang lebih keras, lebih panjang. Lalu disekat dengan ring seperti ini. Kasih ring seperti ini. Bagian belakang juga dikasih ring. Bentar, seperti ini. Dikasih apa namanya? Pir. Nah, ini contoh saja ya. Nah, kasih pir seperti ini. Ini sudah menjadi tipe bore up tabung Innova bore up karena kita membuang bagian ini. Jadi itu tadi, bagian depan diganti seal seperti ini, kasih pir yang keras, kemudian kasih sekat ring. Bagian belakang juga dikasih pir bagian sini. Oke, itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Sudah saya pasang total. Ini kasusnya apa namanya, yaitu tadi aspen nggak mau balik sehingga apa plat L nyangkut kayak gitu ya. Itu tadi solusinya. Ini sudah saya pasang. Biasanya ini pompa satu terus ditembakkan, dia sudah ngempos, pompa lagi seperti ini kayak gitu. Saya peredam biar gak berisik karena ini sudah jam 8 kalau nggak salah. Masih hujan mas bro, dari tadi suruh hujan. Kita tes seperti apa. Wah, enak dia, nggak ngempos. Wah. Enak kan, lancar. Nah, semoga tips dari saya tadi bermanfaat. Terus lakukan eksperimen sampai senapannya benar-benar normal dan enggak ngempos atau nyangkut ketika setelah ditembakkan, pompa langsung nyangkut. Oke, terima kasih sudah nonton video dari Dedi Otak Atik. Gak ada otak atik, gak ada asik.
Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk kawan-kawan yang bergabung, dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya ketika saya upload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.